Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjutkan cerita selanjutnya. Setelah berita yang tidak benar beredar di kalangan masyarakat, semua berita miring terbantahkan dengan pengakuan semua sahabat-sahabat almarhumah yang sangat mencintai beliau. Memang kondisi Nike saat itu memang sedang sangat kelelahan. Setelah sehari sebelumnya belum tidur sama sekali. Setelah kematian Nike, kondisi Fitri semakin terpuruk. Bagaimana juga kehilangan seseorang yang paling dekat, apalagi sejak masih dini, alias dari kecil hingga dewasa selalu bersama di guys. Jangankan keluarga, semua orang yang tidak mengenal Nike pun saat itu merasa sangat kehilangan dan tak kuasa menahan air mata. Nike yang waktu itu mengajak Fitriani untuk ikut dan tinggal bersamanya di Jakarta. Pada saat itu, kondisi Fitriani sedang ada masalah di keluarga, hingga ia ikut almarhumah. Mungkin semua sudah takdir dari Yang Sang Kuasa. Semua ini harus terjadi. Setelah kepergian Nike, Fitriani terasa terpukul dan belum bisa memulihkan jiwanya yang kali itu sangat goyah, bahkan kehilangan arah. Orang tua Fitriani kali itu menganggap Fitriani sedang kehilangan pegangan hidup. Setiap hari terus-menerus memikirkan almarhumah. Akhirnya keluarga Fitriani mengerti semua butuh proses dan waktu untuk memulihkan kondisi batinnya yang sedang terpukul kala itu. Fitriani mengungkapkan saat itu sering sekali diajak oleh Nike di rumah Melly Goeslaw, yang saat itu Melly Goeslaw sering dan sedang menciptakan lagu. Itu artinya almarhumah tahu kalau Melly bakal menjadi penyanyi sukses suatu saat nanti. Akhirnya Fitri percaya dengan takdir Tuhan dan mulai menerima kematian Nike sebagai sesuatu yang terbaik bagi dia. Kalaupun Nike masih ada, mungkin kehidupannya tidak akan menyenangkan. Mungkin orang-orang di sekelilingnya akan lebih menangisi kehidupannya. Makanya Tuhan mengambil dia. Tuhan lebih tahu mana yang terbaik buat umatnya. Fitriani terngiang kembali cerita orang-orang yang sempat menitipkan dirinya untuk dijaga baik-baik. Dulu Fitri tak pernah mengacuhkannya, tapi setelah almarhumah meninggal, kata-kata Nike itu begitu manis dan hangat terasa. Nike sangat bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada Fitri selama tinggal bersamanya. Tanggung jawab kepada orang tua Fitri ia jaga. Selama tinggal bersama Nike, setiap hari almarhumah meminta Fitri untuk menggunakan taksi kalau menuju ke tempat les yang tak jauh dari Jalan Mangga di rumah kontrakannya. Nike pun selalu memberikan uang yang lebih pada Fitri. Fitri yang terbiasa menggunakan angkutan umum merasa sayang kalau uangnya dipakai untuk naik taksi kala itu, yang ongkosnya berlipat-lipat dari ongkos angkutan umum. Fitri pun membohongi Nike karena setiap berangkat dan pulang les, Fitri selalu memakai angkutan umum. Hingga suatu hari, Fitri pun akhirnya ketahuan oleh Nike. Itu ceritanya ketika Fitriani sepulang dari les. Fitriani pun tidak menyangka kalau di belakang Metro Mini tersebut ada mobil teh Nike. Saat turun pun dan saat masuk ke rumah kontrakannya pun, secara bebarengan Fitriani merasa kikuk dengan almarhumah. Sesampainya di rumah, Nike pun menegur, "Kamu sudah lama naik itu Metro Mini?"
Fitri pun menjawab, "Iya teh." Kemudian Nike bertanya kembali, "Kan sudah saya kasih uang lebih untuk naik taksi. Kenapa masih pakai itu Metro Mini?" Fitri pun menjawab, "Sayang teh uangnya." Fitri lebih berpikir ke ekonomis atau lebih murah dibandingkan naik taksi. Tapi Nike berpendapat lain. Keselamatan Fitri di Jakarta jauh lebih penting. Itu salah satu tanggung jawab Nike kepada Fitri saat itu. Oke guys, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.